Selamat datang di channel Warung Kicau yang insya Allah konsisten dalam mengupas tuntas permasalahan merawat burung kacer. Di sini saya akan membahas dasar-dasar dari mulai dari memilih sampai merawat burung kacer, khususnya untuk para pemula yang sering bertanya-tanya kalau burung kacer yang bagus itu bagaimana. Di sini akan kita bahas ya dengan bahasa yang lugas, yang insya Allah dapat dimengerti oleh anda-anda yang pemula ya. Jadi ini menjadi dasar dari perawatan burung kacer, dari awal, dari kita memilih sampai merawat, di mana burung itu nantinya akan bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, kita masuk dalam segmen yang pertama. Tema yang pertama yaitu saat memilih burung kacer atau membeli burung kacer di pasar ya. Di pasar atau di ompiokan atau di pasar yang menyediakan berbagai macam burung. Di situ kita akan memilih salah satu burung, yaitu burung kacer. Yang baik itu yang bagaimana ya? Ya, intinya itu yang sehat ya. Yang sehat, dimana nantinya akan meminimalisasi burung itu tidak mati di hari-hari berikutnya ya, tidak jadi sakit atau gimana. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu burung itu lahap makannya, makannya itu terlihat banyak sekali dan lincah gitu. Dia lompat sana lompat sini itu terpola gitu. Tidak seperti ketakutan sekali gitu. Jadi stresnya itu tingkatnya sudah tinggi. Dan yang kedua itu pilihlah kacer yang masih belia, yang masih muda sekali. Bisa dilihat dari kakinya itu masih terlihat basah, atau warnanya itu masih ada merah-merah darahnya, itu masih terlihat bening, basah lah ya istilahnya, tidak kering ya. Dan mungkin masih ada sisa-sisa trotol-trotol di sekitar leher ya. Dan pastikan burung itu juga jantan ya, untuk kita rawat ya. Lebih baik itu jantan, karena jantan itu variasi lagomnya lebih banyak ya. Kalau untuk betina itu cenderung ke, kalau kita mau bikin ternak kacer gitu ya, nanti kita bahas gimana kacer jantan dan betina, cara membedakannya. Untuk kacer jantan ya, kacer jantan muda itu biasanya pada bagian hitamnya, pada bagian warna hitamnya itu terlihat tegas dan kontras sekali dengan warna putihnya gitu. Tegas, cerah gitu kan, tajam tuh untuk jantannya. Dan untuk betinanya itu terlihat warnanya itu keabu-abuan, hitam tapi abu-abu gitu, kusem. Meskipun dalam bentuk fisik itu sama, bentuk kepala, bentuk kaki, bentuk ekor itu sama. Itu salah satu beberapa tips ya untuk memilih kacer yang sehat itu bagaimana. Itu bisa buat kalian rekomendasikan untuk memilih kacer ya, untuk meminimalisasikan kacer itu tidak cepat mati. Ada pertanyaan lagi, kenapa kok kita memilih kacer yang muda ya kan?
yang masih berumur muda, sangat muda sekali. Tujuannya adalah untuk tingkat stresnya itu, kalau kacer muda itu minim sekali, sangat 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 kecil. Dia mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, mudah dikondisikan lah ya. Kalau sudah dewasa itu sulit untuk dikondisikan karena tingkat stresnya tinggi. Jadi usahakan untuk memilih kacer bahan di pasar itu kacer yang muda, yang masih belia, gitu ya. Usahakan seperti itu. Dan untuk cara perawatannya di rumah untuk mengkondisikan ya, supaya kacer itu bisa hidup, terus bisa kita set dan akhirnya bunyi gacor tiap hari, itu ada tahapan-tahapannya. Setelah di rumah, kita bawa di rumah dengan kriteria seperti itu ya, kita bawa ke rumah, kita pindahkan ke sangkar yang jangan terlalu besar, sedang-sedang saja, ukuran 35 bisa, 40 bisa gitu. Taruh di tempat yang tenang, yang nggak banyak aktivitas orang di situ. Terus kita kasih minum dengan wadah minum yang agak besar, itu ada manfaatnya nanti, yang agak besar. Terus cukup makan juga, sediakan yang standar aja, yang banyak dijual di kios-kios. Dengan untuk makanannya jangan langsung dikasih fur, karena pasti tidak dimakan. Kasih makanan hidup. Untuk makanan hidupnya bisa dikasih ulat kandang ya, ulat kandang. Di situ dengan mix, dengan dicampur dengan perbandingan 70%, sekitar ya 70% ulat, yang 30%-nya fur halus. Usahakan fur halus, beli fur halus di kios-kios penjual pakan burung ada. Pokoknya terlihat lebih banyak, untuk awal-awal ini lebih banyak ulatnya daripada furnya ya. Yang penting dicampur, dan ulatnya itu tercampur dengan fur. Tercampur dengan fur tujuannya apa? Untuk menerapi, untuk proses awal, pelan-pelan. Saat burung itu makan ulat, itu diharapkan itu furnya juga akan tertelan. Dengan begitu lama-kelamaan akan terbiasa, dan amati juga gitu loh, selama 3-4 hari ke depan kotorannya itu sudah tercampur dengan fur apa tidak, ada unsur furnya apa tidak gitu loh. Dan pasti kalau ulatnya itu berkurang di cepuk makan itu, pasti secara otomatis furnya juga akan tertelan. Dengan proses seperti itu terus menerus sampai dengan perbandingan 50/50 antara campuran ulat dengan fur ya, terus seperti itu, dan burung akan nantinya terbiasa sampai kita ngasih fur 100%, dan makanan hidupnya itu menjadi ekstra fooding, jadi ekstra saja gitu. Dan selama proses pemberian pakan, dari pakan hidup menjadi ke 100% fur, itu proses perawatnya itu jangan memandikan burung, biarkan burung itu nggak usah mandi sampai dia itu terlihat mandi sendiri. Kalau ciri-cirinya apa burung itu sudah mau mandi sendiri, itu biasanya dengan didis, sering didis ya. Dan tujuannya itu apa? Tujuannya apa? Kita memberikan air minum
dicepuk yang lebih besar. Supaya apa? Supaya burung itu mandi sendiri, biar mandi sendiri beberapa hari, beberapa minggu, dia mulai enjoy mandi sendiri. Dengan mandi sendiri atau burung itu sudah mandi di dalam sangkar, itu menandakan bahwa burung itu sudah nyaman, sudah enjoy di situ. Nah, untuk selanjutnya bisa untuk dilatih dengan, nah setelah burung itu sudah tenang, sudah enjoy, baru dilatih untuk ngasih jangkrik. Jangkrik mulai dibiasakan memakan jangkrik, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang ukuran sedang, tergantung, dilatih aja sampai burung itu terbiasa, nyaman, dan nantinya tinggal menunggu proses dia mau bunyi-bunyi. Ya mungkin seperti itulah awal, atau kita memilih bahan dari pasar. Dari tips-tips yang sudah saya berikan itu ada satu nilai, ada beberapa nilai yang menjadi prinsip, yaitu yang pertama, memilih kacer bahan dari pasar, yaitu pilih yang paling belia, pilih yang paling mudah untuk meminimalisasi tingkat stres. Yang kedua, burung pasti sehat, harus sehat, dengan cirinya bulu-bulunya cerah, ya kan, burung makan lahap, dengan gerakan-gerakan yang terpola, ya kan, dia terlihat tenang di koloni itu. Terus bentuk fisik juga terlihat sehat, nggak kurus, ya. Mungkin 2 kriteria itu sudah cukup menjadi acuan kita untuk meneruskan sampai merawatnya di rumah. Yang penting itu telaten dan jangan menyerah, itu aja. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, saya Ghazali Husaini, mohon diri.